Mengejutkan, Irish Bella tak lagi mengenakan cincin nikah. Ya, terlihat shopping tanpa mengenakan cincin pernikahan di jari manisnya. Benarkah ini sebuah sinyal yang hendak diperlihatkan Ibel jika dirinya akan bercerai dengan sang suami? Lantas, benarkah hal ini pun adalah bagian dari rentetan perhara rumah tangga Amarzoni dengan Irish Bella? Tak kalah geger dari kabar rumah tangga Ibel dan Amar, kisah lain datang dari artis berinisial R yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang alias TPPU bersama mantan Dijen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Lantas, siapakah artis berinisial R tersebut? Seperti apakah bantahan Ami Kanita lantaran banyak suara miring yang menyebutkan jika artis berinisial R tersebut adalah Raffi Ahmad? Benarkah ada 20 hingga 50 artis yang ikut terlibat dalam mega skandal TPPU tersebut? Dan seperti apakah Hotman Paris yang angkat bicara soal artis berinisial R tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara rumah tangga Irish Bella dengan Amarzoni pun semakin panas pasca sang suami terjerumus ke lembah hitam narkoba untuk kedua kalinya. Ya, setelah Ibel menghapus nama Amarzoni dari akun TikToknya, terlihat di video yang beredar jika Ibel tidak lagi mengenakan cincin pernikahan di jari manisnya ketika ia sedang berbelanja. Benarkah ini sebuah sinyal dari Ibel jika dirinya akan bercerai dengan Amarzoni? Itu lebih sesuai sama harapan kita, jadi lebih cocok akan namanya itu. Bapak nggak tahu masalah rumah tangganya Amar. Tadi Bapak nggak mencampuri. Kak Ibel gimana kondisinya? Gitu. Kan udah udah berkeluarga. Dampaknya kan dia merasakan sendiri, dia udah dewasa kok. Sebelum video Ibel tanpa cincin nikah mencuat, terlihat beberapa momen tidak biasa yang diperlihatkan oleh Ibel. Ya, pada momen dirinya menjenguk sang suami di Polres Jakarta Selatan, Ibel pun juga meminta dukungan publik agar bisa menjalani perannya sebagai seorang ibu dan tidak menyebut sebagai seorang istri Amar. Lantas, benarkah berbagai rangkaian tak biasa tersebut menjadi sebuah sinyal jika Ibel ingin bercerai dari Amarzoni? Mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya bisa melewati ujian ini. Dan saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya, ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, urus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Itu aja sih. Prahara rumah tangga Irish Bella dengan Amarzoni sebelumnya juga muncul dari ibunda Ibel yaitu Santi Arifin. Ya, hal itu pun juga terungkap dari unggahannya di sosial media yang menyebutkan jika Ibel berhak mendapatkan orang yang lebih baik lagi. Dari fakta Ibel yang menghapus nama Amarzoni dari akun TikToknya dan mencopot cincin nikah dari jari manisnya, netizen pun menduga jika unggahan status ibunda Ibel tersebut menyarankan putrinya untuk berpisah dari Amarzoni.
pastilah ya, pasti kecewa lah, kan seorang istri gitu. Tapi yang penting adalah sekarang kita saling menguatkan gitu loh, ya kan? Nguatin Bang Amar juga supaya semangatin Bang Amar, semangatin Kak Ibel juga, nguatin Kak Ibel juga gitu loh. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi nggak ada yang lain. Paling penting Bang Amar ini udah mengakui kesalahannya teman-teman gitu kan. Dan Bang Amar nangis di depan saya gitu loh. Intinya Bang Amar tuh mau berubah gitu kan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ya, saya sebagai adik, sebagai anak bapak juga, anak bapak saya, ya saya ya udah mendukung sebagai adiknya seperti apa gitu, dukungan moral yang dibantu sama saya sendiri gitu loh. Makanya kan saya datang terus ke sini. Tak hanya itu saja, orang tua Amar pun begitu sangat malu dengan ulah putra sulungnya yang kembali jatuh ke lembah hitam narkoba. Ya, rasa malu tersebut dialami sang ayah karena Amar seperti tidak jerah dan justru mengulanginya saat ia sudah berkeluarga dan memiliki anak. Sebenarnya ini malu juga Bapak. 6 tahun yang lalu udah terjadi dan terjadi lagi sekarang. Tapi bedanya waktu 6 tahun yang lalu kan dia masih bujangan ya, masih belum beristri. Sekarang udah punya istri, melakukan lagi. Yang pada intinya dia harus tidak melakukan lagi, sadar ya. Shock nggak sih ayah? Terpukul gimana ya? Iya pastilah, saya seorang ayah pasti. Dia pasti harus berubah dan sadar, gitu aja. Berubah dan sadar atas ini suatu yang nggak baik, ya kan? Dia merasakan sendiri, bukan dia sendiri yang merasakan, tapi banyak orang. Dari video Irish Bella yang terlihat tidak lagi mengenakan cincin nikah di jari manisnya saat belanja. Di lain kisah, Iskandar Sitorus pun juga mengungkapkan inisial artis R yang terlibat kasus tindak pidana pencucian uang komplotan mantan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Benarkah ada 20 hingga 50 artis yang ikut terlibat dan juga beberapa grup band dalam mega skandal TPPU tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya, saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Selain kabar dari Irish Bella yang begitu mengejutkan, kabar mengejutkan lainnya datang dari selebriti tanah air berinisial R yang diungkap oleh Iskandar Sitorus, sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch. Artis berinisial R ini pun diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang alias TPPU bersama mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ya, buntut kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandi memang berbuntut panjang dan menyeruakan skandal korupsi TPPU baik di kalangan pejabat dan diduga pula menyeret puluhan nama artis serta grup band. Diungkapkannya bahwa selebriti yang digunakan sebagai alat pencucian uang apakah sebagai pelaku atau hanya menggandeng mereka sebagai pihak yang di-endorse. Lantas, siapakah artis tersebut? Dan seperti apa pula bantahan Ami Kanita ibunda Raffi lantaran banyak suara miring yang mengatakan bahwa artis berinisial R tersebut mengarah ke Raffi Ahmad. Terima kasih budi baik Bapak Ibu netizen. Akhirnya kita bersama-sama bisa mendukung KPK menetapkan Rafael Alun jadi tersangka. Luar biasa bermula dari LHKPN Rafael, KPK menetapkan dia tersangka. Dan kami yakin ini bukan hanya kasus yang pendek, ini terlampau panjang. Oke, kami menyebut R. Kami belum paham R yang dimaksud Dinda, tapi nggak apa-apa. Untuk meyakini seseorang itu kaya dari uang putih, hanya dua ukurannya. Pajak orang atau pribadi
lalu pajak badan. Kalau besar pajak yang pertama, besar pajak yang kedua, kita yakin dia itu orang kaya yang baik. Namun kalau pajak pribadinya nggak jelas, kecil, tidak secara konstan, terlebih tidak ada pajak badannya, dari mana sih? Untuk mempercepat proses pencucian uang dari wilayah hitam ke wilayah putih, membutuhkan figur-figur yang untuk tidak dicurigai oleh publik. Jadi mesin cucinya harus yang familiar, friendly di publik. Sudah itu income-nya tidak terukur karena nggak ada bandrol, kan nggak ada harga eceran tertingginya. Nah seperti itu. Jadi ini lebih memudahkan. Jadi jika pun ada selebriti kita yang difungsikan mereka untuk mencuci uang-uang yang hitam, kami doa supaya selebriti atau pekerja seni itu sadar, tinggalkan aja itu. Habis Rafael ini dalam kaitan seperti sekarang, nanti ditambang, ada satu selebriti kok, suaminya berseragam, pangkatnya tinggi. Indonesia Audit Watch harus berani mengungkapkan sosok ataupun keterlibatan artis yang disinyalir inisial R sama inisial P ini ke publik. Kenapa? Agar publik tidak berspekulasi, agar masyarakat tidak memiliki pemikiran yang menimbulkan kontroversi, sehingga bisa mempermudah penyidik KPK untuk melakukan kerja-kerja KPK untuk menyusuri siapa-siapa saja yang terlibat. Enggak, Bu, artis itu bukan R, itu bukan Raffi Ahmad loh. Selain itu, ada hal lain yang lebih mengejutkan yang diungkap oleh Iskandar Sitorus, di mana mega skandal TPPU dari komplotan Rafael Alun Trisambodo melibatkan sekitar 20 hingga 50 artis, termasuk pula beberapa grup band, serta 22 korporasi besar yang melibatkan 16 inisial nama. Menurut Sitorus, Rafael dan komplotannya ini pun ada kaitannya dengan isu kasus pertambangan yang menyeruak di Mabes Polri pada tahun lalu dan juga kasus tax amnesty. Nama-nama artis dan grup band tersebut saat ini pun sudah berada di tangan KPK untuk diselidiki peran mereka dalam komplotan Rafael yang kabarnya merugikan negara senilai 74 triliun rupiah. Netizen, perkenankan kami singkat menyampaikan bahwa hari ini baru penyebutan inisial R terkait bisnis di beberapa korporasi. Itu kurang lebih 22 korporasi melibatkan 16 inisial nama. Nanti habis ini ada fase terkonsolidasinya uang-uang hitam dari komplotan Rafael kepada kelompok pelanggar undang-undang lain dalam pertambangan. Kalau tidak salah, tahun lalu isu tentang pertambangan itu marak di Mabes Polri. Kami akan buktikan ada 5 nama di situ keterkaitan dengan Rafael. Kami akan buktikan konsolidasi di antara mereka itu. Jadi 16 nama ini adalah yang terkonsolidasi dalam korporasi di luar pekerja seni. Di luar pekerja seni. Sisanya pekerja seni. Pekerja seni itu nanti kalau kita lihat fasenya saat ini, keterkaitan dengan tambang nanti yang sempat bermasalah di Mabes Polri, dan kasus pengampunan pajak atau tax amnesty, kurang lebih 25-50 selebriti terlibat dalamnya. Kami prediksi itu. Dan ada beberapa grup band. Nanti kami akan buktikan pelan-pelan. Semoga minggu depan ya ada anggota dewan yang baik. Kami sudah berkomunikasi satu partai yang baik untuk menerima, agar kami bisa dilindungi undang-undang ketika menyebut inisial personal, inisial korporasi. Di dalam personal mungkin ada pekerja seni dan lain-lainnya. Karena ini juga agak sedikit rancu. Dan untuk netizen kami sebut
penghujung kasus Rafael ini adalah keterlibatan Rafael dan komplotannya dalam satu rangkaian yang mengelabui uang sehingga negara tidak mendapatkan haknya. Kurang lebih hanya pajak saja itu 37 triliun. Kalau kena pajak massa sekitar 74 triliun. Itu komplotan Rafael plus pemilik saham satu bank yang besar 3 huruf. Setelah Iskandar Sitorus mengungkap inisial artis R yang terlibat pencucian uang dalam komplotan Rafael, lantas seperti apa klarifikasi Hotman Paris Hutapea terkait artis inisial R yang disebut tadi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Setelah Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus mengungkap artis inisial R yang terlibat dalam kasus pencucian uang komplotan Rafael Alun Trisambodo yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, pengacara Hotman Paris pun juga mengungkapkan artis berinisial R tersebut. Melalui video singkat yang diunggah pada akhir pekan kemarin di akun sosial medianya, Hotman Paris pun juga membantah bahwa artis yang berinisial R itu dan menjadi viral adalah Raffi Ahmad, sahabatnya. Namun, tanggapan Iskandar Sitorus pun sangat mengejutkan. Beredar berita viral seolah-olah kasus pajak Rafael ada hubungan bisnis dengan sahabat saya Raffi Ahmad. Saya barusan telepon Raffi Ahmad. Kata Raffi Ahmad, dia tidak mengenal Rafael. Tidak ada hubungan bisnis sama sekali. Jadi berita-berita viral yang inisial R seolah-olah punya joint bisnis dengan Rafael itu tidak benar. Bukan Raffi Ahmad. Kan kami nggak pernah menyebut, kalaupun itu kliennya kami nggak pernah nyebut namanya. Ya itu hak dia lah gitu ya. Entah apa hubungannya dengan ini, ya monggo silakan. Toh publik yang menilai. Toh beliau juga kemarin mengatakan yang dibelanya benar, ternyata enggak tuh kan. Jadi nggak usah kita takabur, nggak usah omro-omro, nggak usah terlalu ribet banget. Ucapkan saja apa adanya. Ada data pendukungnya seperti saya tadi, nih, gitu kan. Kalau umpamanya ingin lebih puas lagi, ada saatnya nanti dipanggil, diundang KPK atau kami diundang oleh DPR. Kami akan sajikan. Semoga DPR mau mengundang siapapun beliau-beliau itu untuk lebih mengedepankan, mempercepat proses ini secara hukum. Aturan hukum membenarkan ya jika artis tersebut merasa namanya terlibat, maka harkat dan martabatnya merasa tercemar jikalau nanti Indonesia Audit Watch jikalau nanti mengungkapkan siapa status nama artis yang inisial R sama P ini, jikalau artis itu merasa dirinya tercemar, merasa harkat dan martabatnya tercemar, maka dia di undang-undang, di peraturan hukum boleh dibenarkan untuk melakukan upaya hukum sebagaimana disebutkan di dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dia bisa melakukan upaya hukum untuk melapor balik atas pencemaran nama baik. Namun untuk menuju ke arah sana, maka barang tentu artis tersebut harus membuktikan dulu bahwa dia tidak terlibat dalam perkara ini. Namun kalau terlibat, maka dia harus siap-siap menerima resiko dari proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.